اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الهجرة رحلتها إلى أمل الإسلام الهجرة رحلتها إلى أمل الإسلام فسلام الله على الهادي والكون يردد أهلنا فسلام الله على الهادي والكون يردد أهلنا الهجرة رحلة هادينا
Mohon perhatian untuk kita semua sebelum memulai acara pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita saksikan show skill from our students Al-Qur'an Islamic Boarding School. Penampilan pertama karate yang akan dibawakan oleh Saudari Dwi Suci Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Penampilan kedua, kultum oleh santri yang akan dibawakan oleh saudari kita Syafaatul Zaidina Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana
Di antara kewajiban itu, kita harus melakukan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, di antara kewajiban kita adalah menuntut ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimatin." Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki muslim maupun perempuan yang muslim. Oleh karena itu, tiada salahnya sesuatu yang kita lakukan setiap hari, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan apa yang telah disuruhnya. Yumkin hadza faqat minni, syukran katsiran ala ihtimamikum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan ketiga, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh saudari Afa Alenta. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondokku, istanaku,
Your Excellency, the Chief of Al-Hurra Islamic Boarding School, Abah Rahmadi Wirantanus, SPDI MPD, and Bunda Santi Rosita, SPD. صاحب الفضيلة مدبر المعهد القرى المكرم والمكرمة أبونا رحمدي ويرانتانوس SPDI MPD وأمنا Santi Rosita SPD. Yang terhormat dan kami taati pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hurra Abah Rahmadi Wirantanus SPDI MPD dan Ketua Yayasan Bunda Santi Rosita SPD. Excellency, the Headmaster of Al-Hurra Islamic Boarding School, Ustazah Dianawati SPD. المحترمون رئيس المدرسة معهد الهرة المكرمة Ustazah Dianawati SPD. Yang kami hormati Kepala Madrasah Pondok Pesantren Al-Hurra Ustazah Dianawati SPD. Respectable the all teacher Al-Hurra Islamic Boarding School. المحترمون Ustaz wal Ustazah Ma'had Al-Hurra. Yang kami hormati Dewan Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Hurra. Yang kami hormati Bapak RT 12 Rangga Yuda. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Abqari Al-Ustaz Muhibbin Ali SPD. Honorable all participants. المحترمون الضيوف الأولياء الطلاب والطالبات. Yang kami hormati segenap tamu undangan, wali santri, and all students Al-Hurra Islamic Boarding School in the happiness. وأحييكم تحية الإسلام تحية أهل السنة والجماعة. السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is God over all this nature, and only to Him can we ask for help in all matters of this world and the hereafter. Salawat and greetings are always poured out to the Prophet and Messenger, namely the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also to his family and friends. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang menjadi Tuhan atas seluruh alam ini, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Al-Hurra sebuah arti beribu makna, yang mana di dalamnya terdapat untayan kehidupan mengalir bagaikan
dengan susunan acara sebagai berikut. Al-Barnamijul Awwal Al-Iftitah. The first agenda is opening. Let's open event by reciting basmalah. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Step on the following agenda is reciting the Noble Quran, who will be recited by our brother and sister Muhammad Iqmal and Silva Purnama Mailani. البرنامج الثاني قراءة القرآن التي سيلقيها أخينا محمد إكمال وأختنا سلفا برنما ميلاني عليهما أن يتفضل مشكورا. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh saudara kami Muhammad Iqmal dan saudari kami Silva Purnama Mailani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada nikmatnya bersaudara. Kalian dahulu berada di atas depikan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang mereka menyeru kepada kebaikan dan mereka menyuruh kepada kebajikan dan mereka mencegah yang mungkar. Dan mereka itu adalah mereka orang-orang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The third agenda is reciting Fatihah and Salawatul Nahdlatain by our Ustaz Muhammad Ahsanul Muhtadin Qiha. البرنامج الثالث قراءة الفاتحة وصلوات النهضتين التي سيلقيها فضيلة الأستاذ محمد أحسن المهتدين قيها وعليه أن يتفضل مشكورا. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Salawat Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ahsanul Muhtadin Qiha. Kepadanya dipersilahkan.
Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita membaca doa yang diawali dengan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairil ihwanil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihil kirami ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil izbi maulana bil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan al-maghfulah wa Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Fansuri wal amfanani wal mashhuri wal usulihi wal furu'ihi wal muhibbihi. Al-Fatihah. Li jamil ulama'il amilin wal awliya'il arifin wal walidina wal masyayikhina wal nahdiyin wal nahdiyat wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Fatihah terakhir kita khususkan kepada pondok pesantren kita tercinta ini, Pondok Pesantren Al-Hurro Center Kalimantan Timur. Semoga di hari ulang tahun yang kedua ini, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di panjang umur perjuangan dengan tema mencetak generasi emas Qurani berdaya berjaya untuk negeri. Dan terkhusus untuk Abah tercinta Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmadi Wirantanus SPDI MPD, semoga di malam hari ini beliau ulang tahun yang ke-39, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihatin wa afiyah. Dan untuk kita semua yang berjuang di pondok pesantren ini, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah kita semua. Amin amin. Al-Fatihah. Hayya nada usawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is singing Indonesia Raya, Mars NWDI, and Mars Al-Hurro. For all of participants, stand up please. البرنامج الرابع النشيد الوطني إندونيسيا رايا، مرس NWDI ومرس الحرة. وإلى الحاضرين والحاضرات نرجو منكم القيام. Acara keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars NWDI dan Mars Al-Hurro. Hadirin dimohon berdiri.
Restui kami wahai ayah bunda, menjadi insan Qur'ani berdaya, akhlak mulia, cinta negeri dan agama, bersama Ponpes Al-Quran dan cinta. Ahlus sunnah wal jamaah manhaj kita, berlandaskan Quran hadis isbah qiyas, iman taqwa sabar ikhlas istiqomah, wasiat perjuangan sang Maulana. Ayo bangkit berjuang bersama, lakukan jangan banyak bicara, ingat pesan apa tercinta, ia teramalkan terus berkarya. Kita telah bertekad bersama, 30 juz yakin kita bisa hadapi segala tantangan menghadap santri Al-Quran luar biasa. Restui kami wahai ayah bunda, menjadi insan Qur'ani berdaya, akhlak mulia, cinta negeri dan agama, bersama Ponpes Al-Quran dan cinta. Ahlus sunnah wal jamaah manhaj kita, berlandaskan Quran hadis isbah qiyas, iman taqwa sabar ikhlas istiqomah, wasiat perjuangan sang Maulana. Ayo bangkit berjuang bersama, lakukan jangan banyak bicara, ingat pesan Allah tercinta, giat beramal dan terus berkarya. Kita telah bertekad bersama, 30 juz yakin kita bisa hadapi segala tantangan menghadap santri Al-Quran luar biasa. Ayo bangkit berjuang bersama, lakukan jangan banyak bicara, ingat pesan Allah tercinta, giat beramal dan terus berkarya. Kita telah bertekad bersama, 30 juz yakin kita bisa hadapi segala tantangan menghadap santri Al-Quran luar biasa. Santri Al-Quran siap berdaya, Ponpes Al-Quran terus berjaya. Hadirin dimohon duduk kembali. The next agenda, speeches by the Chief of Al-Hurra Islamic Boarding School, Abah Rahmadi Wirantanus, SPDI MPD. البرنامج الخامس كلمة الترجم من مدبر المعهد القرآن
Fadilatul Kiram Al-Ustaz Abuna Rahmadi Wirantanus SPDI MPD fa'alaihi an yatafaddala mashkura. Acara kelima, kata sambutan yang akan disampaikan oleh pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Huro Center Kalimantan Timur kepada Abah Rahmadi Wirantanus SPDI MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal udwan illa 'alal zalimin amma ba'd. Yang saya hormati dan takzimi Kakanda Muhibbin Ali, pimpinan pesantren Al-Qari Berjiwa. Kemudian yang saya hormati dan takzimi Bapak RT 12 Ranggayuda yang mewakili kelurahan pada malam hari ini. Kemudian yang kami banggakan dan terus kami banggakan rekan-rekan kami dari Paskas Kutai Kertanegara yang tak pernah jenuh mengantarkan sebutir demi sebutir beras sampai hari ini sekitar 10 karung ke Al-Huro setiap bulannya, itu kontinu. Alhamdulillah, mudah-mudahan gerakan beliau ini terus Allah berkahi, kemudian Allah langgengkan sampai kedua kaki mereka ini sampai kepada surganya Allah SWT. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, sesepuh, para tokoh budaya, wali santri, dan juga mana orang-orangnya ini ya. Wali santrinya ini jauh-jauh rumahnya, makanya sedikit yang bisa datang ya. Kalau cuma datang semalam itu agak susah mereka datang. Tapi yang dekat-dekat datang semua, okay? Juga rekan-rekan para dewan guru Al-Huro, santri-santri Abah yang Abah cintai dan banggakan. Coba tak tes semangatnya dulu. Santri Al-Huro. 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 Hurra. Ya. Semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi sehat dan sempat sehingga kita dapat bersua di acara tasyakuran, syukuran yang kedua tahun daripada sejak berdirinya secara resmi pesantren Al-Huro. Jadi kalau bicara umur bayi baru umur 2 tahun kira-kira belum bisa jalan ya, belum bisa jalan, masih merangkak. Makanya tempat kita ini masih belum jadi ya. Mudah-mudahan Allah segerakan bala bantuannya, kegiatan-kegiatannya. Ternyata memang mendominasi kegiatan santri dari awal tadi. Itu sebabnya undangan jam 19.30. Saya perhatikan ini belum isya jam segini. Alhamdulillah bersama berjamaah sholat isya di sini. Mungkin flashback bahwa pesantren Al-Huro dulu di sini, ini Bapak, jalannya rawa. Kemudian perumahan hantu. Mana ini warga Ranggayuda? Sepi. Ya, jalannya tidak ada yang ngurusi. Ya, Pak Wawan, mana Pak Wawan? Becek kalau udah hujan malas keluar. Ya,
sekitar 2 tahun lalu kami masuk ke sini, ya hampir 3 tahunan ya. Itu maka kami berinisiatif untuk terus bagaimana fasilitas di dalam sini bisa dinikmati oleh warga juga, Pak RT. Jadi saya cari celah lah. Ini jalan kok nggak disemen-semen dari tahun 2003 kalau nggak salah ini perumahan ini sampai jabuk rumahnya, nggak semen-semen. Saya cari celah dan alhamdulillah jalannya satu-satunya jalan. Saya bilang sama pemilik perumahan adalah bagaimana jalan ini dihibahkan pesantren, maka baru bisa saya ajukan, begitu ceritanya, sehingga bisa semenisasi. Alhamdulillah dengan adanya wali santri di sini yang kebetulan juga duduk di DPRD, 2 anaknya di sini, setiap tahunnya mengucurkan aspirasinya. Jadi ini udah 3 kali paket nih. Alhamdulillah di 2004 ini insya Allah sampai ujung, sampai ke gunung. Jadi nanti warga di sini udah enak lalu lalang. Tapi setelah itu jangan dijual rumahnya. Sudah enak dijual lagi gitu kan. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dengan keberhadiran pesantren Al-Hurro di sini bukan sekedar memberi manfaat bagi pesantrennya, tetapi kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Seperti itu, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami baru merangkak, baru belajar, baru saja berjuang, baru mulai. Jadi kalau ada salah hilap kami mohon ditegur, karena kami masih rata-rata muda di sini, ya di bawah 40 tahun semua. Kalau di dalam agama itu sebelum 40 tahun itu nggak bisa dipanggil syekh, ya. Tidak bisa, karena umurnya belum matang bilangnya. Makanya Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu di saat umur 40 tahun. Saya baru 39 masuk ini, masih kurang 1 tahun. Ya mudah-mudahan terus terjaga ya di masa-masa fase peralihan ini. Tapi sudah mulai sakit encok, ya. Kadang kayak asam uratnya tinggi gitu. Anak zaman sekarang, jadi nggak kayak zaman-zaman dulu tuh, walaupun sudah kayak Gus Yakin, Ainul Yakin ini, walaupun sudah 40 ke atas, udah berapa Pak? 50-an, tapi masih nggak encok gitu. Kalau anak zaman sekarang kebanyakan makan piksin kali. Nah ini, jadi pada intinya malam hari ini kita bersyukur, ya syukur kepada Allah, khususnya warga Rangayuda. Ya mari kita bersama-sama menjaga fasilitasnya, juga menjaga jalannya, begitu juga dengan ketentramannya, juga terkait tentang kebersihannya Pak RT. Karena Pak RT selalu WA saya, gimana nih kita gotong royong. Nah makanya selalu dikerahkan santri untuk terus bergotong royong. Nah itu jadi tidak panjang. Kalau bicara perjuangan nanti saya nggak bisa menahan air mata, karena jatuh bangun itu sudah mungkin Kanda Muhib sangat tahu bagaimana jatuh bangun mendirikan pesantren. Alhamdulillah maknanya. Kemudian berdaya, kemudian berjaya untuk negeri. Nah ini yang kita harapkan dari hasil didikan di sini. Itu sebabnya di sini khususnya kayak bahasa itu sudah dibiasakan bahasa internasional, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, jadi di sini terus ditekankan untuk menggunakan bahasa itu. Begitu juga dengan life skill-nya tadi. Banyak sekali life skill di sini. Potensi-potensi anak didik itu kita angkat dari panahannya, karate, kemudian pidato. Tiap pagi kalau warga di sini tiap pagi dengar pidato anak-anak di sini. Ya, satu-satu. Kemudian banyak lagi, sehingga di sini bukan lulusan hanya sekedar bisa menjadi tukang doa dan tukang ngaji, tapi setelah lulusnya dia serba bisa, ya baik jadi pemimpin, menjadi ahli di dalam bidang tertentu. Itu yang kita harapkan, sehingga ke depan kita benar-benar punya generasi emas. Tapi yang Qur'ani, akhlaknya iya, tuntunan agama terus junjung tinggi. Nah sehingga estafet kepemimpinan ke depan itu adalah generasi-generasi emas Quran. Itu yang kita harapkan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The next agenda is speech and prayer by Ustaz Muhibbin Ali, SPDI. البرنامج السادس المحاضرة الدينية والدعاء فضيلة الكرام الأستاذ محب علي SPDI وعليه أن يتفضل مشكورا. Acara ke-6, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhibbin Ali SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz ma'had al-qura bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Mudir Ma'had Al-Qura Al-Ustaz Rahmadi Wirantanus MPDI bersama Ketua Yayasan, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatiz wa asatizah, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua RT, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan di sebelah kanan kami para mujahid Al-Quran melalui gerakan infak beras Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Paskas. Tahu Paskasnya apa nak? Apa? Pasukan Amal Soleh. Mudahan menjadi bagian dari ahli Quran. Para wali santri dan anak-anakku semuanya, santri Al-Hura, kurang lantang, berarti ini santri Al-Hura, Masya Allah, 30 juz yakin? Bisa. Izin berdiri. Di saku saya insya Allah ada sejumlah uang 30 juz. Yang pertama, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ini, pondok pesantren Al-Qura, dalam kondisi sehat wal afiat. Pada malam hari ini ulang tahun yang kedua Al-Qura dan ulang tahun yang ke-49. Kita doakan pertama untuk Al-Mukarram Mudirul Ma'had 49. Nampak usianya lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Makanya saya sudah siapkan tongkat estafet. Sunnah hukumnya membawa tongkat, tapi bagi orang yang sudah berusia 40 tahun nggak ada salahnya. Tongkat ini akan saya berikan malam hari sebagai hadiah ulang tahun kepada beliau. Kemudian yang kedua, puluhan ustadz sudah meminta barang yang saya miliki. Saya biasanya menghambur-hamburkan benda yang saya miliki tercinta, tapi satu hal yang paling saya sayangi yakni tasbih mata dewa. Ini batu, ini lain plastik anak semuanya. Ini akan dihadiahkan sebagai hadiah ulang tahun untuk Al-Mukarram. Mudah-mudahan beliau menjadi ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Mohon diterimakan dulu. Ini dua-duanya langsung tinggal ini.
Baik. Tasbih ini insya Allah ya, cukup lama di tangan. Tiap pagi insya Allah 1000 istighfar dan 1000 salawat. Jadi kebiasaan kami di Pondok Pesantren Al-Bukhari itu insya Allah jam setengah 4 subuh bangun semua tuh, langsung tahajud, kemudian lanjutkan dengan istighfar 1000 dan salawat 1000 insya Allah sampai subuh. Dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya dan doa kami dengan dipegang oleh Pak Yai tasbihnya ini. Mudah-mudahan ya Pak Yai setiap tasbih pahalanya mengalir kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, banyak sekali kita temukan orang yang rajin membaca salawat. Akan tetapi rajinnya membaca salawat tidak mampu menghantarkan dia untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kenapa? Rajin salawat tapi tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Artinya apa? Harus imbang. Kalau memang cinta kepada Rasulullah, banyak membaca salawat dan laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang di Pondok Pesantren Al-Bukhari Al-Hurra ini insyaallah menjadi ahli salawat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri dan anak-anakku semuanya, serta para alim ulama, usia 39 tahun itu usia yang mendekati matang. Wajahnya sudah matang, cuman jiwanya masih tetap muda. Dia doain saja mudahan tetap semangat mudanya menyala-nyala. Amin ya rabbal alamin. Yang menarik adalah Pondok Pesantren Al-Hurra ini yang baru berusia 2 tahun, seusia jagung. Kalau usia bayi belum bisa apa-apa. Tapi faktanya luar biasa. Ini yang patut kita syukuri. Apa firman Allah di dalam surah Al-Ibrahim? La in syakartum yang belakang jangan mau kalah. La in syakartum semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya ada yang tahu? Coba silakan. Masya Allah, tepuk tangan dulu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, tapi jika kamu kufur apa yang Allah berikan, maka tunggulah azab Allah maha pedih. 2 tahun usia pondok pesantren ini, ya kurang lebih sebenarnya di pondok pesantren kami pun Al-Bukhari baru 3 tahun berjalan juga. Beriringan saja sebenarnya dengan beliau ini. Dulu sama-sama mendampingi beliau merintis pondok pesantren Hadikatul Ulum. Kemudian Allah takdirkan berkembang biak kembali. Allah takdirkan berkembang biak, tumbuh subur, dan mudah-mudahan nantinya pada gilirannya nanti dari Pondok Pesantren Al-Hurra ini akan lahir ulama-ulama baru, kiai-kiai baru yang mampu membangun pondok-pondok pesantren di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Usia 2 tahun bukan usia yang tua, baru usia yang sangat relatif muda, tapi faktanya di tempat ini melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Alhamdulillah sudah kita sama-sama saksikan bersama.
para santri pondok pesantren Al-Hurra ini insya Allah kuat fisiknya. Amin. Kalau sudah kuat fisiknya, insya Allah ilmunya juga akan kuat. Amin. Kalau sudah ilmunya kuat, insya Allah hartanya juga akan kuat. Kalau sudah hartanya kuat, insya Allah imannya pun akan menjadi kuat. Amin ya Rabbal. Nggak mudah untuk sampai di titik ini. Prosesnya seperti ini nggak mudah. Bagaimana Ustaz Rahmadi Wirantadus membangun pondok pesantren ini dalam kondisi yang terseok-seok. Kalau ditadah air matanya entah berapa ember sudah. Cuman sering satu hal yang kami yakinkan, ketika nggak ada lagi tembok tempat bersandar, tapi masih ada tanah tempat mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kami yakinkan kepada beliau, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih, saat terdekat hubunganmu dengan Tuhan adalah fahuwa sajid, waktu bersujud. Makanya Rasulullah perintahkan fakfir doa, perbanyak namanya doa. Kapan waktunya? Kapan waktu perbanyak doa? Waktu sujud. Karena waktu terdekat kita dengan Tuhan bukan ketika kita sedang di masjid, bukan ketika sedang kita di Makkah Al-Mukarramah, bukan hanya sekedar kita sedang di madrasah, tapi waktu terdekat kita dengan hubungan kita dengan Allah adalah waktu kita bersujud. Paksir doa, perbanyak namanya doa. Para luar biasa. Mereka memiliki kemampuan berpidato yang sangat luar biasa. Ini semua wajib kita syukuri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Tapi mengucapkan alhamdulillah nggak cukup, tapi diimplementasikan dalam wujud perbuatan sehari-hari. Anak-anak kita, ustadznya, ustazahnya, anak-anak kita mudah-mudahan semuanya menjadi ahli Quran. Siapa tuh ahli Quran? Bagaimana dengan keluarga besar pasukan amal soleh yang senantiasa berbagi rezeki, mengumpulkan rezeki dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang terbaik, dikumpulkan beras-beras yang terbaik, diantarkan ke tempat-tempat yang terbaik, termasuk di dalam di pondok pesantren Al-Bukhari. Apakah termasuk ke dalam golongan ahli Quran? Rasulullah SAW menjelaskan kun aliman. Apa nak? Kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Jadilah kamu orang yang pengajar. Au muta'aliman. Saya bukan orang alim, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya nggak bisa mengajarkan Al-Quran, saya nggak bisa mengajarkan ilmu pengetahuan. Saya kan waktunya nggak cukup untuk belajar. Saya kan pekerjaannya di sini nih, sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam golongan ahli Quran tadi? Au mustami'an. Jadilah kamu orang yang gemar mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an. Jadilah kamu orang yang gemar mendengarkan ajaran-ajaran tentang ilmu pengetahuan. Enggak cukup waktu saya untuk mendengarkan pengajian-pengajian Pak Ustaz. Au muhibban. Jadilah kamu golongan yang keempat, golongan pencinta-pencinta Al-Qur'an, pencinta-pencinta pondok pesantren, pencinta-pencinta ilmu pengetahuan. Apa yang bisa dilakukan? Berbagi rezeki seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Paskas pada hari ini. Apa yang bisa dilakukan oleh para santri? Berbagi rezeki dengan pondok pesantren ini. Karena sesungguhnya para jamaah yang dimuliakan Allah, bukan perkara mudah. Apalagi ketika kemarin Pak Ustaz, ketika terjadi kebakaran di belakang ini, saya lihat betul bagaimana wajahnya Ustaz Rahmadi, wajahnya Pak Yai yang berusaha tegar di hadapan para santrinya. Berbeda halnya saya, kalau saya relatif agak cengeng, relatif agak mudah meneteskan air mata dan hadapan santri. Beliau tidak. Ketika santrinya menangis terseduh-seduh, melihat asrama yang terbakar, kasurnya terbakar,
semua berbakar, santri menangis, beliau tetap tegar. Sudah kering air mata, beliau sangat tegar. Pada saat yang sama kami datang menyatakan bahwa Anda berduka hari ini, tapi Anda tidak sendirian. Kami ada untuk Pondok Pesantren Al-Hurra. Duka yang dialami oleh Al-Hurra menjadi duka bersama yang dihadapi secara bersama-sama, dan alhamdulillah Allah wujudkan pembangunan yang dalam waktu singkat ini bisa diwujudkan kalau ada persatuan dan kesatuan di antara kita. Al-Hurra akan bangkit tergantung siapa? Pengurus yayasannya. Tergantung siapa? Guru-gurunya. Tergantung siapa? Tergantung para wali santrinya. Cuman kalau di Pondok Pesantren Al-Abqari, Ustaz Rahmadi, ini letak perbedaannya sedikit nih. Kalau di Pondok Pesantren Al-Abqari itu biasanya ada semacam kebijakan yang kita berikan. Ada standar tarif yang kita berikan memang, tapi berlaku bagi yang mampu, bagi yang mau saja. Akhirnya apa yang terjadi? Kesannya ilmu itu kurang dihargai sama anak-anak. Kesannya ilmu itu kurang dihargai sama orang tua wali santri. Sehingga nilai-nilai keberkahan dari ilmu untuk anak-anak kurang dirasakan. Sehingga apa yang terjadi, para wali santri yang dimuliakan Allah, acap kali kadang-kadang pengurus pondok pesantren itu nampak kesannya berjuang sendiri dia. Namun tidak, ternyata di Pondok Pesantren Al-Hurra ini insya Allah kebersamaan antara wali santri dan pengurus pondok pesantrennya siap untuk bersatu padu membangun pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki. Contoh sederhana, ini cerita nyata sebagai penutup. Di tahun 2022 yang lalu, ini cerita nyata dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh kita semuanya. Ada dua orang hamba Allah, tiga orang hamba Allah. Hamba Allah yang pertama terdiri dari suami istri. Hamba Allah yang kedua perorangan, datang ke pondok pesantren menyampaikan keluh kesahnya tentang masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Setelah kami sampaikan, Pak Ustadz, setelah musim corona kemarin, semua usaha kami tutup buku, bangkrut. Kami usaha ini bangkrut, buka usaha baru bangkrut. Karena kami bangkrut, jangankan orang lain, saudara kami pun menjauh. Ketika kemarin kami masih kaya raya, banyak sekali orang yang berdatangan ke tempat kami. Tapi ketika kami sudah jatuh miskin, jangankan orang lain, saudara pun menjauh. Mohon solusinya Pak Ustadz, apa yang bisa kami lakukan? Apa amalan yang bisa kami sama amalkan? Saya jawab pertama, terhadap masalah yang Bapak hadapi, terhadap masalah yang Ibu hadapi, solusinya menurut Al-Quran. Di dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 serta 13. Fakultu astaghfiru rabbakum. Fakultu astaghfiru rabbakum. Lanjut. Masya Allah. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kamu, niscaya Allah Maha Pengampun. Apa solusi yang pertamanya? Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, apapun bentuk masalah yang kita hadapi, solusi pertamanya adalah istighfar. Setelah kita beristighfar, apa jawaban Allah? Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Apalagi wa yumdidkum amwalikum wa banin, dan Allah akan menambahkan harta bendamu dan akan menambahkan anak-anak
anak-anak. Dengan banyak beristighfar, sebesar apa masalah yang kita hadapi, Allah akan berikan jalan keluarnya. Sebesar apapun hutang yang kita miliki, insya Allah akan lunaskan hutang-hutang kita dengan cara banyak-banyak beristighfar. Alhamdulillah anak-anak kita Pak Bu di pondok pesantren ini non-stop dia beristighfar, non-stop dia membaca Al-Quran, non-stop dia membaca selawat, karena dia sadar betul bahwa orang tuanya belum tentu mampu memiliki waktu yang cukup untuk banyak beristighfar. Maka mereka beristighfar untuk dan atas nama orang tuanya. Dengan jalan mereka beristighfar, mudah-mudahan Allah buka jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, oh apa jawaban orang ini? Mohon maaf Pak Ustaz, saya istighfar 1000 semalam Pak Ustaz. Kalau gitu perbanyak membaca selawat. Selawat pun kami nggak tanggung-tanggung Pak Ustaz. Solusi yang ketiga, kalau gitu perbanyak sedekah. Apabila yang bersangkutan, alhamdulillah kami setiap hari sedekah Pak Ustaz, sampai kami harus kehabisan segala-galanya. Langsung setelah itu saya bilang, Bapak sering beristighfar, Bapak sering sholat tahajud, sering sholat duha, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca selawat, rajin bersedekah, tapi belum juga kelar masalahnya. Berarti masalah yang ibu hadapi, puncak masalahnya bermuara pada satu perkara. Dan ini saya bisa pastikan, saya bilang, apa perkaranya Pak Ustaz? Mungkin tolong introspeksi diri, evaluasi diri. Barangkali Bapak Ibu pernah menyakiti dan melukai hati dan perasaan kedua orang tua Ibu, kedua orang tua Bapak. Apa bilang saya suami? Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, kalau orang tua saya laksanakan pada perlakuan laksana dewa Pak Ustadz. Si istri menjawab, Pak Ustadz, gimana kalau kami pernah menyakiti hati mertua kami Pak Ustadz? Menyakiti hati mertua berarti menyakiti hati orang tua, yang juga berarti durhaka kepada kedua orang tua. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Yang pengen sukses angkat tangannya anakku semuanya. Saya. Yang pengen sukses? Saya. Yang pengen jadi penghafal Al-Quran? Saya. Yang pengen kaya? Saya. Yang pengen orang tua yang masuk surga? Saya. Yang pengen menyelamatkan kedua orang tuanya anakku dunia akhirat? Saya. Siapapun kamu nak, kalau kamu pengen menjadi penghafal Al-Quran, ketika kamu pengen menjadi orang yang sukses, pengen menjadi orang yang kaya, pengen kamu mewujudkan segala impianmu dalam bentuk apapun, kata kuncinya adalah ridho. Bakti kepada kedua orang tua merupakan ketaatan tertinggi setelah menegakkan kalimat La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ketika bakti sama orang tua merupakan ketaatan yang terbesar, maka durhaka kepada kedua orang tua merupakan kemaksiatan yang terbesar yang dapat menghambatmu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, siapapun kamu, apapun impianmu, cita-citamu, kuncinya adalah ridha orang. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak kita, karena yang berpotensi menjadi anak durhaka lebih besar potensi kita orang tua
menjadi anak durhaka dibandingkan dengan anak-anak kita. Oleh karenanya Pak, Bu, para wali santri yang dimuliakan Allah, seandainya Bapak memiliki masalah dalam rumah tangga Bapak, belum pernah ada ketenangan, selalu tengkar, berkelahi terus setiap hari, hutang nggak lunas-lunas, masalah keuangan nggak selesai-selesai, setiap hari muncul masalah terus. Jika itu yang terjadi, maka yang pertama-tama harus dievaluasi adalah bagaimana sikap kita, perilaku kita terhadap orang tua kita dulu. Dan Pak, Bu, seandainya Bapak Ibu pengen tahu bagaimana perilaku anak-anak kita nanti ketika bapak-bapak benar-benar sudah tua, bagaimana perilaku anak-anak kita dengan kita sebagai orang tuanya, lihat perilaku kita hari ini dengan orang tua kita. Kalau kita baik dengan ibu bapak kita, insya Allah anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kunci suksesan yang pertama pada bakti orang taat sama orang tua. Cerita yang kedua, datanglah satu orang tamu menyampaikan keluh kesah masalahnya, dan kami sampaikan, man zallazi yukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menyisihkan rezekinya, memberikan hutangan kepada Allah. Artinya apa nih? Semen punya satu sak, sumbangkan kepada pondok pesantren. Punya bata sedikit, sumbangkan kepada pondok pesantren. Punya uang 500.000 rupiah, sumbangkan kepada pesantren. Sekecil apapun yang kita sumbangkan, itu menjadi hutang. Menjadi hutang. Siapa hutang siapa? Menjadi hutang Allah. Karena ini hutang Allah, maka Allah lah yang akan membayarnya nanti. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran, maka Allah lah yang akan membayarnya dengan kelipatan yang sangat banyak. Nah, ini yang ditanamkan sama tamu kami itu. Akhirnya dia coba bersedekah berapa? 5 juta. Dalam waktu yang tidak terlalu singkat, Allah bayar dengan kelipatan yang tidak terhitung lagi, nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mungkin kebetulan dia berpikir, mungkin bisa ini kebetulan ini. Dia coba lagi nyumbang senilai 12,5 juta. 1 bulan kemudian Allah lipat gandakan lagi menjadi 12,5 miliar. Ini kisah nyata yang terjadi di pondok pesantren Al-Bukhari. Apa yang Allah janjikan itu real adanya. Allah jawab konten. Makanya ayo bersama-sama di usia pondok pesantren yang kedua ini, mari segera kita wujudkan pondok pesantren yang sama-sama kita cinta ini, dengan sama-sama menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita miliki. Nggak mampu kita dengan harta benda, bantu dengan pikiran. Nggak mampu dengan pikiran, bantu dengan tenaga. Termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Paskas, setiap tahun membantu kita dalam bentuk beras. Mudah-mudahan setiap butir dari beras yang diperbantukan untuk kita, yang kita makan setiap hari di sini, mudah-mudahan dari setiap Al-Quran yang kita baca, pahalanya mengalir kepada mereka semua, termasuk kepada donatur-donatur kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Ustadz Rahmadi Wirantanus yang ke-39 dan ulang tahun pondok pesantren Al-Hura yang kedua. Yang bisa jawab soal, lanjutkan ayatnya, langsung berhadiah 100.000 rupiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juz berapa nih? Yang gampang-gampang aja, juz 1 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Oh, silakan. Masih berdiri kan? Berdiri. Langsung sebutkan nama. Boleh kasih mic-nya saya? Ayo, minta waktu 5 menit aja. 5 menit, Ustaznya, saya mau berbagi sedikit rezeki. Coba deh, ada mic-nya. Kasih mic-nya nak. Ya. Saya ulangi. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Sebutkan nama, kelas berapa saya? Dinaikkan mic-nya.
Oke, sip. Namanya siapa? Kelas berapa sayang? Kelas? 6. Kelas 6 SD. Allahumma rahamna bil Quran. Silakan. Mana nansakh min ayatin. Mana nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ya'tikum naba'ul ladzina. Enggak apa-apa. Alam ta'lam. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Terus? Stop. Yang bisa membantu? Oke. Tetap kebagian. Oke. Mana nansakh min ayatin aw nunsiha. Oke. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allahumma arhamna bil Quran. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya saya? Terkadang bukan masalah dia nggak menghafal, kadang-kadang hafal tapi karena grogi langsung hafalannya menjadi hilang. Ini bagi dua sayang ya, bagi dua. Baik, segera kita potong tumpengnya ya. Baik, masih ada duitnya mungkin di saku nih. Pokoknya keluar terus pokoknya. Juz 1 masih ya, Juz 1 ya. Juz 1 baik. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Angkat tangannya, jangan ragu-ragu. 1, 2, 3. Baik. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. Angkat tangannya. Ayo. Masih ragu-ragu. Oh ya, ayo hafizah. Tafadhal. Ayo. Masya Allah. Baik. Terakhir kalau gitu. Kita ambil juz 29 dan surah yang populer saja. Surah populer aja. Surah populer apa nak? Paling populer. Al-Mulk. Enggak apa-apa Al-Mulk, tapi cepat-cepatan sayang ya. Baik, nilainya 100.000 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sebentar. Yang dari mana? Apa namanya di belakang gue tadi? Ya dari dua dibagi dua aja ya. Yang ujung mana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidhanbihim fasawqan li ashabis sa'ir. Allahumma arhamna bil Quran. Langsung. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Langsung semuanya. Wa sirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dzati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah arhamna bil Quran. Langsung terima hadiahnya sayang ya. Dititipkan di sini Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua dari Ustadz Rahmadi Wirantanus, wabil khusus kepada almarhum Abdul Halim
Ya, demikian pula dengan orang tua dari Ustazah. Kita doakan yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, khususnya telah meninggal dunia, dengan mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, mudah Allah lapangkan kuburnya, mudah Allah sinari kuburnya dengan cahaya Al-Quran, bisyafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masih hidup, mudah Allah panjangkan umurnya, sihatkan lahir dan batin, mudah segala hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hazini Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi 'ilmillahi salatu wa salaman daimaini bid'a mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana li wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahman. Ya Sayyidina ya Muhammad, inna bika ila rabbina fi hajatina ya Allah, fi kulli hajatina ya Rahman, fi kulli hajatina ya Rahim, lituqada lana. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh pengasuh dan ustaz-ustaznya ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya menjadi generasi-generasi yang kuat, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat hartanya, dan kuat imannya ya Allah. Jadikanlah kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang ahli Quran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa jami'i ahlina wa talamizana min ahlil Qur'an wa ahlil khair wa ahlil barakah wa ahlil ni'mah wa ahlil jannah. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, Al-Barnamijul Qadim. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng dalam rangka Tasyakuran ulang tahun Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hurra Center Kalimantan Timur yang kedua tahun dan dirangkaikan dengan milad Abah Rahmadi Wirantanus SPDI MPD.
dipotong langsung dititipkan aja. Oh gitu. Oh iya. Kanan. Ayo maju. Ada pisaunya. Ayo. Ayo ke depan lagi, ke depan dulu ya. Anu. Ya. Monggo. Ya. Di depan. Mas dulu. Mana kameramen? Tonton. Mana anu? Munanya mana? Mana munanya nak? Munanya mana? Munanya mana? Mana? Ayo sini. Ayo. Umuna. Ayo enggak sempurna rasanya. Ya. Ayo, Umi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa barakal Mama,
Sini Ji. Ya. The next agenda is closing. Let's closing event by reciting Hamdalah. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah, hamdalah dan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hurrah berterima kasih sekaligus memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di awal acara sampai acara. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Al-Hurrah, generasi menanti berdaya guna berharap beriman 30 jam yakin bisa. Di monggo di meja ada yang di luar monggo Nabi Bapak monggo ini lagi di sana yang ada di sini monggo meja mana aneh oke mana ya